Mana sih lagunya? Udah, gak usah nyanyi, kita mau podcast. Oh, kita mau podcast ini? Iya, kita mau podcast. Bukan konser ini? Oh, salah ya? Salah. Sabar, aku taruh dulu nih, ini ngeribetin ini. Aduh. Ya. Oh, kita mau podcast apaan hari ini nih? Coba. Kita podcast tentang Natal, tamunya spesial loh. Oh iya, tamu spesial Tamunya nih. spesial. Tamunya kayak kita nanti banget nih kayaknya ya. Bener. Langsung saja kali kita kasih lihat kali ya tamunya siapa ya. Bener. Nah, langsung aja kita lihat. Pope Francis. Enggak lah. Langsung coba kita ganti dulu. Wah, kaget gua. Sumpah demi apapun dah. Gila. Kok diganti ya? Kok tadi kayak Pope Francis ya kayaknya ya tadi. Iya. Kok jadi frater ter? Oh iya. Iya. Aduh. Waduh. Gak apa lah. Sama-sama dikit lah ya. Sama-sama dikit lah, gak jauh-jauh. Gak beda jauh. Kan mau jadi Jangan dong, maaf ya Pope Franciscus. Maaf. Bercanda. Oke, kita hari ini kita sebelum Perkenalan dulu. Perkenalan dulu kali ya, bener ya? Iya, Perkenalan dulu, hostnya cuy. beda. Betul banget, kita perkenalan dulu. Kamu namanya siapa? Enggak dong, kalian berdua dong. Ini kru-krunya yang kenalan ya, salah ya? Iya. Oke. Dari gue dulu kali ya. Siap. Ya. Silakan. Kenalin, nama gue Ines. Di sini gue bersama Felix. Dan juga Frater Theo. Mungkin kemarin nih agak ganti ya, hostnya kan kemarin bukan kita ya, kemarin hostnya ya. Iya. Tapi pembicara sama, nggak beda-beda nih pembicaranya nih. Nggak apa-apa. Soalnya ini special edition hari ini ya, kita ngomongin apa? Nes, 1, 2, 3. Natal. Oke, langsung aja. Nomor 1, enggak langsung gitu. Kita smooth dulu, pelan-pelan dulu. Iya dong. Frater nih Natal ini kira-kira mau kemana Ter? Oh, kalau Natalan ini kebetulan Frater dapat tugas aja sih di paroki. Tugas aja ya? Iya, jadi tugas jaga di paroki dan ya pelayanan aja di sekitar paroki bersama panitia dan romo-romo aja. Asik. Mulia sekali ya. Sangat mulia sekali ya. Ini ada yang mau nanya gak ke dia nih? Aku mau nanya Frater. Apa coba? Apa tuh, Nes? Kenapa sih Natal itu tanggalnya 25? Kenapa nggak tanggal 28, 30, Iya. atau tanggal Kita 1? masuk nih, kita langsung. Smooth juga pertanyaannya. Langsung dong, Aja ya? langsung. Oke, silakan. Coba Iya ya, kenapa kita tanggal 25 ya? Atau karena feng shui-nya kah yang pas gitu kan? Nah, tapi kayaknya enggak sih. Nah, tapi kalau dari yang Frater tahu itu ada dua teori gitu ya, dua sejarah. Pertama tuh karena tanggal 25 tuh berangkat dari Hari Raya Maria menerima kabar sukacita. Nah, itu kan tanggal 25 Maret. Oh gitu, Nah, oke. terus 25 Maret itu dihitung 9 bulan dari sampai tanggal 25 Desember. Oh jadi hitung maju Ter? Nah, itu maju kan ketika Maria sudah menerima kabar dia akhirnya mengandung Yesus gitu ya. Terus Coba kita hitung dulu nih, Januari, Februari, Maret. Maret 3 kan? Maret kan. Nah, hitung dari Maret sampai Desember. berapa bulan tuh? Oh 9 ya? Nah, 9 bulan. Kan sama kan ketika orang Iya, manusia make sense mengandung juga, 9 make sense bulan. Oh iya Ngerti, benar, ngerti. 9 bulan. Nah, yang kedua tuh dari kaum Helenis, orang-orang yang percaya tentang dewa matahari. Helenis sokap tuh? Nah, kaum Helenis itu orang-orang yang percaya, orang-orang pagan gitu, orang-orang kafir yang percaya bahwa matahari adalah dewa dari segalanya gitu. Yang Frater tahu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi nih. Gitu. Tolong koreksi ya, tolong koreksi. Iya. Jadi Frater membuka. Gimana penonton koreksi gak nih penonton? Koreksi gak nih penonton? Iya. Penonton koreksi gak penonton? Stop. Lanjut Frater. Bingung, penontonnya juga bingung. Iya, kaum Helenis. Nah, mereka memperingati tanggal 25 Desember tuh sebagai dewa matahari. Nah, karena Yesus itu dianggap sebagai matahari yang bersinar gitu, yang menerangi dunia akhirnya gitu. Oke, ngerti. Jadi dua hal itu yang Frater tahu selama ini gitu. Gitu sih palingan. Itu tuh tertulis di mana? Tertulis di mana? Frater tahu dari mana? Oh iya, kalau yang Di mana? iya kalau yang itu pertama dulu waktu kuliah Frater dapat ya dari penjelasan dari dosen gitu, dan dosennya juga Romo kan, dari dilihat dari penanggalan juga. Karena dulu kan penanggalannya mengikuti penanggalan kalau nggak salah tuh Januarius gitu ya, yang dihitung dari bulan bulan Januari tanggal 8 kalau nggak salah, 8 atau 28 tuh hari penampakan Tuhan.
Nah akhirnya kita memakai kalender Gregorius Agung yang dimulai tanggal 1 Januari itu. Jadi bisa dilihat dari penanggalan kalkulasi itu dan juga berangkat dari sejarah kisah-kisah dari Alkitab gitu kan, tanggal 25 Desember itu 25 Maret ya yang Maria diberi Jadi kabar. aku simpulin jadi semuanya itu nggak cuma belaka aja kayak wah Yesus tanggal 25 nih lahirnya, nggak gitu aja ya. Iya. Jadi semua tuh ada ada perhitungan. penelitiannya, ada perhitungannya juga ada ya. perhitungan, ada sejarahnya juga. Teman-teman nih, buat teman-teman yang katanya mempertanyakan apakah 25 Desember itu adalah benar-benar Natal atau mungkin kelahiran Yesus. Nah ini jawabannya nih. Sudah Jadi- terjawab. Sudah terjawab nih. Singkatnya Jadi begitu ya. gak sembarangan ya berarti ya. Iya benar. Semua Jangan itu bilang udah- fraternya ngeliat langsung Bunda Maria melahirkan. Enggak ya, kejauhan. Langit terang ya Bang. Langit tiba-tiba terang banget tuh. Ada. Jadi fosil berarti gue ya sekarang. Makanya tamu spesial. Betul banget. Tahu soal. Udah beribu-ribu tahun lalu soalnya. Artefak nih jadinya. Oke. Mungkin aku juga mau nanya nih Ter. Kita lihat pertanyaan dulu. Karena aku gak apa pertanyaan ya. Oke. Nih, melihat banyaknya bintang yang ada di pucuk pohon Natal nih Ter kan. Kita kan biasanya suka lihat pohon Natal itu kan ada bintang di atapnya gitu kan. Aksesoris gitu ya. Iya, aksesorisnya itu kan bintang. Nah, ini aku bertanya-tanya juga, kenapa harus bintang? Iya. Kenapa gak bulan? Gitu. Kenapa nggak yang lain nggak aja? matahari gitu? Kenapa nggak mukanya Yesus gitu di atas itu gitu loh? Kenapa harus bintang gitu loh? Dan kenapa harus pohon cemara? Ya kan cemara ya bener ya? iya, Betul, Pohon betul. cemara, kenapa harus pohon cemara gitu tuh? Ya kalau yang pohon cemara yang Frater tahu tuh pohon cemara kan asalnya dari bahasa Inggris tuh evergreen ya. Iya betul tuh. Artinya abadi gitu ya. Jadi itu kayak tradisi di Eropa gitu bahwa ya pohon cemara itu melambangkan keabadian gitu. Jadi kelahirannya selalu abadi gitu, yang selalu kita kenang gitu kan, kelahiran Yesus gitu. Nah kalau yang bintang, yang Frater sejauh ini tahu itu, bintang tuh melambangkan arah, penunjuk arah gitu, pertanda bahwa ketika Yesus mau lahir di Bethlehem itu, kan ada 3 majus tuh. Siapa namanya? Siapa namanya? Penonton siapa namanya? Siapa namanya? Asep. Bukan. Bukan dong. Asep, bukan Asep. Dulu belum ada Asep. Belum ada Asep dulu jadi. Asep pada dulu ya. Siapa tuh? Kita kira kebetulan nggak tahu nih kita tuh orang Katolik yang nggak pernah ke gereja gitu tuh. Waduh, jangan jujur banget nih kayaknya nih. Jangan buka kartu. Agak nyindir aja nih. Kamu ya. Cara. Iya, jadi dulu kan ada 3 raja dari timur tuh, Melkior, Gaspar dan wah benar-benar nggak tahu nih teman-teman. Ketua OMK ini nggak tahu ketua OMK. Aduh, siapa terus lagi? Melkior, Gaspar dan Coba penonton Dan siapa? bisa kasih lihat siapa nih apa namanya? Kalau ini bukan penonton namanya apa namanya? Screen. Coba screen pertanyaan ganti dulu ke 3 orang maju ya Ter ya. ya. Siapa tuh? Oh Gaspar, iya lupa. Wah salah. Melkior, Gaspar dan Baltasar. Ah iya itu maksudnya itu tadi. Oke. Nah iya. Oke, mereka kenapa nih Ter? Mereka kenapa Ter? Iya, mereka kan diberi tanda gitu bahwa mereka tuh nanti akan menyambut kedatangan Yesus yang lahir gitu di Bethlehem. Dengan waktu itu matahari itu menyinari di Bethlehem itu dengan tanpa henti-hentinya di waktu itu di malam hari. Akhirnya mereka mengikuti arah bintang itu yang mengkilap itu, yang berkilau. Nah, di situ makanya dari bintang itu menunjukkan bahwa itu adalah tanda dan arah untuk melihat bagaimana sang raja akan lahir di Bethlehem. Yesus itu nanti. Ngomong soal 3 orang majus ini, orang majus ya bener ya? Iya. 3 orang majus ini, kebetulan tuh Nester, aku kemarin nonton film namanya Mary. Oh iya. Itu di Netflix kalau Ah nggak iya di salah. platform digital ya Jadi benar-benar. itu bener-bener ngeceritain sosok seorang Maria yang berjuang untuk melahirkan si Yesus ini gitu. Iya benar-benar. Itu emang kalau kalian nonton ya di Netflix itu kayak bener-bener ngejiplak Alkitab banget sih. Kayak 3 orang majus ini mereka datang ngasih persembahan ya kalau nggak salah ya. Iya. Persembahan terus habis itu orang-orang tuh pada ngumpul menyaksikan kelahirannya Yesus Kristus. Iya. Terus bintang tuh mengkilap gitu lah. Iya, Gitu. iya itu. Dan memang di situ tuh kerennya tuh merepresentasikan si Alkitab ini banget sih menurut aku sih. Iya, dia kan akhirnya visualisasikan, mendramatisir tentang Alkitab itu, kisah Alkitab itu kan. Perjuangannya si Maria ini Iya. melahirkan Yesus itu Nah, tuh jangan lupa nonton tuh guys, lumayan Iya, tuh. gue belum nonton lagi.
Lo harus nonton. Wah, Soalnya cakep bagus, banget bagus itu. Marianya. Nggak gitu maksudnya. Arahnya ke situ ya tetap ya. Ada maksud tersendiri. Aduh ini agak gimana ya, aduh sorry banget ya. Ya tapi bagus benar. Bagus. Itu teman-teman harus nonton di Netflix. Udah keluar sih, harusnya udah keluar. Soalnya udah dari kemarin-kemarin tuh dia udah rilis soalnya gitu sih. Gue nontonnya kalau misalnya yang melahirkan yang kartun. Oh, ada juga. Lah, Ada kan ya? biasanya Anime? kartun itu loh. Oh, yang kartun ini. anak-anak yang kayak Oh. iya. Video anak-anak- pendek gitu ya, short gitu ya, short videos ya. Bukan. Dia tuh kayak Animasi. kayak Iya, kartun animasi. anak-anak gitu, animasi anak-anak. Jadi ngeceritain kayak Maria tuh gimana waktu itu melahirkan Yesus. Oh iya. Nah, mungkin hampir sama kayak gitu, Nes. Cuma ini versi darknya aja. Oh gitu. Yang Mary ini. Jadi itu versi benar-benar kenyataannya. Iya, gitu real, loh. ya. Real lah untuk kalau di ceritanya ya, kalau di ini agak spoiler dikit lah. Kalau di Mary itu memang si Maria itu dikejar-kejar sama apa namanya Raja Herodes. pasukan-pasukan Raja Herodes. Iya benar. Terus bapaknya mati juga di situ Iya. karena perampok dan segala macam. Itu nggak tahu sih ya, maksudnya ada hubungannya sama di cerita Alkitab apa gimana ya. Mungkin mereka juga pasti udah research duluan lah pasti kalau Iya. bikin film kayak gitu Iya, lah. betul-betul. Gitu sih Nes. Nes ada yang mau nanya lagi nggak ke Frater nih? Pertanyaannya agak melenceng, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa silakan. Ya semoga bisa Frater jawab ya. Dia ada yang nervous juga dari gue. Aduh, apa dia Dia nervous Aduh, banget. gua nanya apa Cil, ya? cil aja, cil. Cil. Oke, coba lanjut ya. Gue mau nanya, Santa Claus tuh ada beneran gak sih? Apaan tuh Santa Claus? Oh, Santa Claus Santa ya. Claus. Iya, Ada iya, beneran iya. gak sih? Coba Santa Claus sebentar. Iya, kalau yang Frater baca-baca ya, waktu itu Santa Claus itu hampir seperti kayak apa imajinasi ya, atau metafor dari perayaan Natal gitu ya, yang Frater tahu waktu kecil itu ternyata pas apa ketika Frater nyari-nyari itu bahan juga dan Frater kenal itu Santa Claus itu asalnya dari seorang santo yang bernama Nikolaus gitu. Nikolaus itu uskup di Myra itu. Nah, dia tuh adalah seorang yang sangat baik gitu, yang dermawan, yang selalu membagikan segala sesuatunya yang dia miliki buat orang-orang yang terpinggirkan gitu, yang membutuhkan. Nah, sama mungkin ya gambaran kita selama ini Sinterklas gitu ya, akhirnya di perayaan Natal ini bahwa mereka tuh selalu membagi-bagikan hadiah. Yang selalu menyenangkan orang. Hubungannya gitu berarti. Iya, selalu membagi-bagikan gitu. Singkatnya sih gitu ya. Oh, jadi bukan tradisi Bukan. Natal-Natal doang, Iya. emang ada beneran. Karena emang gini sih ngomongin soal Natal ya. Kadang tuh aku suka kesel banget tau kalau misalkan ngelihat ada kan kita ngomongnya Christmas ya. Itu Christmas selalu diganti sama X. Itu bener gak sih? Xmas gitu ya. Iya, itu Iya. maksudnya maksud Gue aku pakai lagi. maksudnya itu nggak apa-apa kah? Apa itu malah melencengkan dari Christmas itu sendiri? Iya, gitu? ya kan kalau misalnya di apa ya kalau dipisah katanya itu kan Kristus misa gitu ya perayaan Ekaristi gitu. Berarti kan Yesus sendiri gitu yang merayakan dia yang hadir di situ. Nah, tapi kalau Frater lihat Xmas itu pertama mungkin singkatan. Dan kedua tuh tentang ini mungkin ya simbol atau tanda ketika kita bikin gerak dan lagu. Biasanya kan Kristus gini nih. Yesus pokok dan kitalah caranya. Gitu kan berarti kalau Kristus kan biasanya gini. Nah, berarti kadang disingkat mungkin. Yesus jadi X gitu. Jadi aku sih yang anggapnya sini ini apa namanya kayak X itu cross kan? Iya Maksudnya mungkin. salib gitu maksud aku. Apakah maksudnya soalnya aku selama ini nganggapnya itu kayak pelencengan antar dari si Kristus ini gitu loh. Aku Iya, mikirnya gitu awalnya. mungkin bisa jadi gitu ya. Bisa jadi sih Banyak gitu penafsiran juga. Penafsirannya banyak sih. Mungkin jadi Felix atau gimana jadi tandanya gimana gitu jadi Jadi gimana tuh? Gimana tuh? jadi singkatan seperti apa gitu Felix Mas Felix ini gitu Mas kan. Felix. Gimana sih? Gue juga gak ngerti. Gimana sih? Gue gak ngerti tuh asli. Kali aja kan kayak Christmas gitu kan X-nya jadi Kristus disingkat gitu. Oh. Terus Felix jadi apa? F doang. F-nya nggak tahu. Oh, itu agak kasar ya kalau. Waduh itu arahnya kemana? Udah itu arahnya kemana itu nah. Oke gitu deh. Pokoknya aku sih penasaran itu sih doang sih Ter. Nah, Iya. aku mau nanya lagi nih Ter ya. Ini waktu tinggal berapa menit? Oh 10 menit ya. Oh, oke siap. Oke kita lihat dulu dari papan pertanyaan nih. Apakah kita boleh merayakan Natal sebelum 25 Desember Ter? Iya ya, biasanya kan kita umat Katolik itu biasanya terima tawaran, undangan dari teman-teman
kita yang Protestan buat perayaan Natal gitu ya. Boleh nggak tuh? Nah, jadi kalau di Katolik itu belum boleh diperkenankan untuk merayakan Natal 25 Desember. Sebelum itu karena kita kan masih dalam masa Advent. Nah, masa Advent itu maksudnya kita mempersiapkan gitu. Ya anggap aja nih misalnya kan kalau misalnya kita melihat orang-orang yang sedang mengandung, mau melahirkan tentu kan butuh persiapan gitu. Betul. Entah BPJS-nya, entah Oke. akomodasinya, Iya, ya kan. Detail juga. Nama bayinya, nama bayinya siapa gitu. Oke, siap. Gitu. Terus nama apa namanya tempat apa namanya persalinannya di mana gitu kan, tambah buat persiapan itu. Nah, kita sebagai umat Katolik ini persiapan Advent ini ya kita tentunya pertobatan dong, pertobatan, terus penyesalan diri dan juga untuk sebagai apa namanya refleksi diri gitu kan, bagaimana kita akan menyambut sang raja yang akan menerangi dunia gitu maksudnya. Jadi persiapan diri ya, persiapan Iya, diri persiapan kedatangan diri. Yesus gitu ya. Iya, sebagai persiapan. Oke, ngerti. Wah, mantap juga nih. Mantap. Ini Natal sekali pembahasannya ini ya. Natal sekali, oke. Nes mau nanya apa lagi Nes tuh dari papan pertanyaan tuh Nes? Dari penonton, apa tuh? Coba lihat tuh. Apa sih makna Natal bagi Frater sendiri? Oh iya. Ini kan tadi kan makna general nih Ter ya. Oh iya. Jadi general nih. Sekarang kita tanya ke Frater. fraternya. Ya kalau buat frater pribadi yang Natal itu identik dengan liburan gitu ya. Di seluruh dunia itu pasti di seluruh dunia itu tentang liburan. Nah artinya kalau ketika liburan kan kita kembali lagi ke rumah kita masing-masing, berkumpul dan di situ ada sukacita gitu. Itu maksud frater di situ bahwa ketika Natal kita balik lagi yuk ke sukacita asal, tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, tempat kita dibina secara lahir maupun iman kita gitu ya ke keluarga kita. Makanya dalam Natal tuh biasanya kan orang-orang ada gala dinner Christmas. Nih teman-teman. Christmas dinner ya. Yoi yang udah nyiapin nih, yang udah nyiapin. Nah, siap-siap nih. Ini biasanya keluarga ya, Iya, keluarga. keluarga. Yesus sendiri bisa keluarga tuh ya. Waduh bener juga sih. Iya, jadi kita merasakan bagaimana kita kumpul gitu ya dalam Kebersamaannya ya. dalam bersamaan itu dalam kelahiran baru di perayaan Natal. Tapi ya kalau aku bisa ambil simpulannya dari kita yang ngomongin tadi, sebenarnya pernatal itu banyak penafsirannya ya sebenarnya ya. Iya. Ada kebersamaan, ada liburan, Betul. apa namanya kelahiran Yesus Kristus itu sendiri, persiapan kita menyambut Yesus. Iya. Sebenarnya banyak banget kesimpulan yang bisa kita dapat dari Kristus ini ya sebenarnya. Nah, aku mau nanya lagi nih Ter. Kita lihat dulu. Tapi gue mau nanya deh. Oh mau nanya coba boleh. Tapi kayak agak gimana gitu ya. Ini ngumpul lagi di sini nih lagi frater Iya nih. nih. Coba. Ini kan liburan. Orang kalau misalnya liburan tuh senang semua dong. Iya. Terus banyak umat yang ke gereja tuh kalau misalnya Natal sama Paskah. Iya, doang. Natal sama Paskah doang. Apa tuh bahasanya gue lupa bahasanya Napas. tuh. Napas. Ya, Napas. Natal Paskah. Natal Benar, Paskah. benar. Natal Iya, Paskah. Benar. iya. Menurut Frater tuh gimana? Tanggapan Frater Iya. pada orang-orang tersebut dan gimana caranya orang-orang tersebut bisa ke gereja tiap hari, nggak cuma Paskah doang, Natal Iya. doang gitu. Orang yang napas ya. Napas. Apa sih? Udah coba lagi. Iya, sebenarnya kalau di dalam 5 hukum gereja itu ya rayakanlah hari raya tuh minimal dua kali setahun gitu, Paskah dan Natal. Sebenarnya hampir nggak salah juga sih, cuman kan kayak ibarat kata kita makan kalau cuman sehari iya terus nggak pakai nasi gitu, cuman sayurnya doang gitu kan Nggak kenyang. nggak kenyang, terus nggak memenuhi nutrisi kebutuhan asupan kita gitu kan. Sama mungkin dengan iman kita gitu ya. Kalau Iya, misalnya betul. kita cuma Natal doang, Paskah doang, kita nggak merasakan kebersamaan di dalam gereja gitu, dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan-perayaan di gereja lainnya. Jadi ya sayang aja gitu kan kalau misalnya kita nggak merayakan perayaan-perayaan yang ada di dalam gereja. Jadi buat teman-teman mungkin jangan sampai cuma Natal dan Paskah aja gitu. Meskipun ya disempat-sempatkan ya untuk datang ke gereja. Karena gitu. biasanya kayak gitu pas Paskah, wow rame, sampai tenda Iya, segala sampai macam keluar-keluar. Natal Nah. juga. Iya. Itu kadang repotin OMK juga. Oh gitu. Jangan curhat dong. Gak curhat dikit ya. Sorry. Aduh, aja ya. Iya. Itu tuh apa namanya? Kadang tuh ngeselinnya itu Ter, maksudnya kayak lu kemana aja selama ini? Iya. Baru nongol.
Iya. Lo tuh. Gue juga sih. Dulu gue juga gitu lagi. Atau mungkin memang jadwal Natal dan Paskah emang terbatas ya, cuman berapa kali kan, sekali perayaan itu. Tapi kalau Minggu bisa lebih dari 2 atau 3 kali gitu. Kita mau pertanyaan lagi atau sepertinya kita sampai sini dulu aja kali ya? Iya, sampai sini dulu. Sampai sini dulu aja lah. Mungkin sebenarnya ada satu pertanyaan buat teman-teman nih. Teman-teman tuh coba refreshingin ke teman-teman diri sendiri. Ini kan mau sebelum tahun baru nih, kira-kira apa yang teman-teman pengen ubah di tahun baru nanti, ya gak sih? Iya, Kita betul. semua pasti punya Iyalah, pasti ada harapan. harus refreshing sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa PR-nya di rumah masing-masing karena waktu tidak cukup. Karena waktu tidak cukup kan. Jadi teman-teman, aku punya ini teman buat teman-teman kayak coba refleksiin di rumah teman-teman masing-masing untuk Natal ini, untuk tahun baru ini, apa yang teman-teman pengen ubah dari teman-teman sendiri, terus apa yang teman-teman pengen cita-citakan akan terwujud di tahun depan. Nah itu jadi doa Resolusi ya. Resolusi, doa untuk kita masing-masing juga gak sih? Benar. Oke, kita closing dulu ya. Iya, closing dulu. Closing dulu Kita closing. udah ke ini waktu guys. Udah sangat lama juga waktunya ya kita ngobrol ya. Iya, iya. Udah kerasa ya. Ya, gini karena special edition Natal, jadi kita sampai sini aja karena kita mau Natalan dulu. Ini Oh, kan, iya. ini posnya tanggal 25 nih. Benar. Ini posnya tanggal 25 nih. Oh, begitu. Ini tanggal 25 Tungguin nih. ya, tungguin jangan ya. sampai. Tungguin. Kok tungguin sih? Udah rilis ini. Oh, udah rilis. Ini gimana sih? Soalnya syutingnya sebelum tanggal 25 soalnya. Ini sebelum tanggal enggak ini habis tanggal 25. Enggak. Oke, teman-teman, ini gue gak tau mau closing kayak gimana ya. Aduh bingung. Tagline-nya ada tagline-nya enggak? Tagline-nya Aku kayaknya gue ada deh. Oh, OMK Ernest Brito, All for Jesus aja. Oh gitu ya. Seperti yang bisa kita lakukan. OMK Ernest Brito, All for Jesus. Bye-bye. Happy kayak Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat tahun baru. Dadah.